Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana tips cara menulis latar belakang masalah pada skripsi. Latar belakang masalah pada penelitian ini merupakan pintu di mana kita akan memulai sebuah penelitian. Mau kemana arah kita melakukan penelitian, maka pada latar belakang inilah yang akan memberi petunjuk bagi para pembaca apa yang akan kita teliti, siapa yang diteliti, dan mengapa perlu dilakukannya penelitian. Maka di latar belakang inilah yang seharusnya peneliti uraikan dengan jelas. Pada latar belakang penelitian bisa menjadi petunjuk kuat ya bagi para pembaca layak tidaknya sebuah masalah dari suatu objek untuk diteliti. Jadi jangan heran meski judulnya bagus, jika pada latar belakang tidak memberikan alasan yang cukup menarik, perihal apa yang menjadi alasan dan yang melatar belakangi untuk dilakukan penelitian, kemudian dospem kita ya, atau dosen pembimbing tidak merespon atau menolak dari judul kita karena tidak adanya ketertarikan pada latar belakang tersebut. Kemudian latar belakang ini berisi alasan secara rasional dan objektif. Rasional itu ilmiah ya, masuk akal sehat, bisa di logika. Apa yang melatar belakangi penelitian sehingga perlu dilakukannya penelitian. Pada latar belakang inilah ya dibahas apa yang menjadi fenomena masalah, apa yang menjadi gejala masalah yang terjadi pada objek yang akan kita teliti. Jadi silakan tulis berdasarkan fakta empiris, berdasarkan data pada objek yang kita teliti, yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif, bukan atas dasar perasaan atau angan-angan peneliti ya tanpa dasar atau mungkin tidak bisa diukur. Jadi penelitian itu ya seharusnya memang bisa diukur ya. Kemudian yang sering terjadi pada skripsi mahasiswa ini latar belakang masalah malah berisi kajian teori hingga menghabiskan berlembar-lembar halaman. Padahal yang namanya kajian teori ini sudah ada roomnya, sudah ada kamarnya, yaitu di bab 2. Sehingga terkadang karena di latar belakang banyak mengupas teori, banyak mengupas faktor-faktor, indikator-indikator, sehingga di bab 2 ketemu dengan tulisan yang sama, copy paste dengan yang ada di latar belakang. Kemudian urutan dalam penulisan latar belakang untuk penelitian pendekatan kuantitatif ini sebaiknya ditulis secara deduktif. Berbeda jika penelitian pendekatan kualitatif, penulisan dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu dari hal yang khusus, kemudian dijelaskan peristiwanya secara khusus, kemudian baru diakhiri dengan gagasan utama. Ini jika pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Namun jika penulisannya dengan pendekatan kuantitatif, maka lakukanlah penulisan latar belakang secara deduktif, yaitu ditulis dari hal yang umum kemudian ke khusus. Kalau dalam ilmu jurnalistik ya sering dikenal sebagai metode piramida terbalik, yaitu dari pembahasan hal yang umum kemudian menyempit semakin spesifik dan pada akhirnya ditutup dengan tujuan utama penulisan, yaitu untuk meneliti sesuai dengan judul atau tema penelitian yang diambil. Nah, urutan penulisan latar belakang ini jangan bolak-balik
ya, dari hal yang umum kemudian menyempit ke khusus, lalu kembali lagi ke umum, kemudian balik lagi ke khusus, sehingga akan terkesan penulis tidak memahami arah masalah apa yang diteliti. Ini, maka untuk menghindari hal tersebut, terlebih dahulu peneliti memahami masalah apa sebenarnya yang terjadi pada objek yang kita teliti, dan pahami juga ya variabel-variabel yang akan ditetapkan pada penelitian. Nah, disinilah ya perlunya sebelum kita melakukan penelitian, kita bisa lakukan observasi terlebih dahulu pada objek yang akan kita teliti. Ada masalah apa sebenarnya pada objek penelitian tersebut, dan masalah-masalah apa saja yang akan diangkat untuk diteliti. Nah, untuk mendapatkan informasi ini, kita bisa melakukan pra-observasi, lakukan wawancara, atau berliterasi untuk mengetahui masalah sebenarnya yang terjadi pada objek yang akan kita teliti. Ini penting ya untuk kita tahu supaya dalam menulis materi di latar belakang ini lancar. Ya silakan ya, peneliti tulis saja dulu. Pahami permasalahan poin-poinnya apa ya, tulis saja, mulai saja menulis. Karena kalau takut untuk menulis ya tidak akan selesai-selesai. Karena nanti dalam perjalanan mungkin ada ilham ya, atau ada hal yang ketemu untuk ditulis, kemudian silahkan direvisi, diperbaiki, disempurnakan. Yang penting jangan terlalu banyak mikir, tapi lakukan aksi untuk segera menulis. Nah, salah satu tips untuk mudah kita menulis latar belakang, kita bisa awali dengan menulis atau menguraikan gejala masalah yang berkaitan dengan variabel dependen terlebih dahulu atau variabel Y. Ya, kemudian dilanjutkan dengan variabel penyebab dari terjadinya masalah yang berkaitan dengan variabel Y, yaitu masalah-masalah atau gejala masalah yang terjadi di variabel independen atau variabel X-nya sebagai variabel penyebab. Nah, pada latar belakang ini jangan menulis ya dengan membuat simpulan yang belum dibuktikan. Ya, mungkin simpulan yang berdasarkan prasangka. Karena peneliti sendiri belum melakukan penelitian. Jadi kata-kata seharusnya yang kita lakukan ini tidak perlu atau jangan ada simpulan terlebih dahulu. Karena baru latar belakang, belum dilakukannya penelitian. Nanti kalau sudah dalam penelitian ya di bab 4 ya dan sebagainya bisa ditambahkan itu. Kemudian setiap paragraf dari latar belakang ini terdiri atas satu pokok pikiran atau gagasan utama dengan beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan satu pokok pikiran atau gagasan utama tersebut. Jadi latar belakang masalah, setiap paragrafnya itu memiliki makna, bukan sekedar tulisan ngalor ngidul yang nggak jelas maksud dan maknanya. Nah, supaya lebih mudah, boleh dikonsep terlebih dahulu. Paragraf pertama apa pokok pikirannya, kemudian paragraf kedua yang mau diangkat pokok pikirannya apa, dan seterusnya. Dan tentunya jumlah paragraf dari latar belakang ini secara total ini tergantung pada banyaknya variabel yang digunakan atau banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan masing-masing variabel. Nah, latar belakang masalah ini ditulis secara ringkas saja, ya, ringkas, jelas, dan padat sebagai penjelasan atau alasan perlunya dilakukan penelitian. Pada latar belakang ini minimal ya terdiri atas 2 pertanyaan yang perlu dijelaskan pada setiap paragrafnya, yaitu pertanyaan apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi, dan
mengapa terjadi masalah. Dan silakan setiap yang kita tulis, yang kita uraikan ini didukung oleh data. Ya, bisa ditulis secara deskriptif di situ. Perhatikan garis besar dari isi latar belakang pada setiap paragraf. Di sini dijelaskan ya untuk latar belakang pada pendekatan metode kuantitatif. Pada paragraf pertama ini berisi isu umum atau fenomena masalah yang sifatnya umum. Apa yang menjadi isu atau fenomena masalah secara umum sesuai dengan tema yang akan kita teliti. Bisa diuraikan isu lokal, isu nasional, atau isu global sesuai dengan tingkat masalah pada objek penelitian. Sehingga dengan fenomena masalah yang terjadi tersebut, kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, setiap paragraf ini terdiri atas satu pokok pikiran dengan beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan pokok pikiran tersebut. Isu atau fenomena masalah yang bersifat umum ini boleh ya terdiri atas 1 sampai 2 paragraf. Contoh ya, isu umum pada penelitian pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Persaingan pasar pada produk-produk farmasi saat ini semakin ketat. Nah, yang berwarna merah ini adalah satu kalimat pokok pikiran atau gagasan utama pada paragraf. Saya ulangi lagi ya. Persaingan pasar pada produk-produk farmasi saat ini semakin ketat. Terlihat berdasar statistik, satu jenis produk antibiotik amoksisilin dipasarkan oleh 30 perusahaan yang tersebar di Indonesia, baik dari perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Dengan kondisi ini, maka menuntut para pelaku pasar farmasi untuk terus melakukan aktivitas promosi yang lebih agresif guna mencapai target penjualan. Karena promosi yang agresif dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian atas produk yang dipromosikan. Ya, ditulis atau diambil atau dirujuk dari Poros tahun 2020. Nah, pada paragraf ini terdiri atas satu pokok pikiran, yaitu persaingan pasar produk-produk farmasi saat ini semakin ketat. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Ya, persaingan yang semakin ketat di sini dijelaskan. Ada 30 perusahaan ya yang memasarkan satu jenis antibiotik amoksisilin. Ya, 30 perusahaan dia memasarkan produk dengan jenis bahan aktif amoksisilin, baik dari perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Nah, ini menggambarkan kalimat ini ya, gagasan utamanya atau kalimat pokoknya, yaitu persaingan pasar pada produk farmasi saat ini semakin ketat. Nah, setiap paragraf nanti selanjutnya juga seperti itu, terdiri atas satu pokok pikiran kemudian diikuti dengan beberapa kalimat penjelas. Lanjut kita bahas ke paragraf selanjutnya, yaitu paragraf kedua. Nah, pada paragraf kedua ini bisa berisi uraian gambaran dari objek yang diteliti. Di sini masuk ke penjelasan singkat objek yang akan diteliti, apa nama objeknya, lokasi objeknya di mana, dan permasalahan umum yang dihadapi oleh objek penelitian. Di sini silakan deskripsikan keadaan objek, apa dan mengapa, kemudian keadaan objek pada saat ini yang berkaitan dengan permasalahan objek sesuai dengan tema penelitian. Di sini diberikan contoh. Perusahaan X adalah salah satu perusahaan farmasi lokal yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini memiliki 78 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan X memproduksi dan menjual produk antibiotik dengan bahan aktif amoksisilin dengan merek dagang Amoxmen ya. Tingginya tingkat persaingan dagang produk amoksisilin di pasaran membuat perusahaan X mengalami banyak permasalahan dalam usaha memenangkan persaingan di pasar. Jadi di paragraf kedua ini sudah mulai masuk ke objek penelitian.
Ya, objek mana yang kita teliti? Apa nama objeknya, lokasinya, kemudian permasalahan umum yang terjadi pada objek yang kita teliti. Nah, setelah masuk ke paragraf 2 ini yang berisi penjelasan atau gambaran umum dari objek yang kita teliti, maka kita bisa lanjut ke paragraf selanjutnya. Di sini paragraf 1 tadi sudah dijelaskan, kemudian masuk ke paragraf 2, perihal gambaran objek yang diteliti sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan ini, ya, paragraf selanjutnya, yaitu gejala masalah yang berkaitan dengan variabel terikat atau variabel Y. Uraikan di sini, ya, jelaskan apa yang menjadi masalah utama pada objek penelitian. Maka di sini silakan jelaskan gejala masalah apa saja yang terjadi pada objek yang kita teliti yang berkaitan dengan variabel Y. Kemudian mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi ada dua pertanyaan, apa yang terjadi, mengapa hal ini bisa terjadi. Silakan uraikan berdasarkan fakta empiris dan didukung dengan data real masalah pada objek penelitian. Jadi paparkan dengan dukungan data masalah yang sifatnya menjadi bukti bahwa memang benar terjadi masalah pada objek penelitian yang kita teliti yang berkaitan dengan variabel Y. Kemudian paragraf selanjutnya, jika pada penelitian memiliki variabel moderasi atau variabel mediator, ya, ini masuk ke penjelasan fenomena apa yang menjadi masalah yang berkaitan dengan variabel penyebab ini, ya, variabel moderasi atau variabel mediator ini. Di sini jelaskan apa yang menjadi gejala masalah yang berkaitan dengan variabel mediator atau variabel moderasi yang diduga menjadi penyebab terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan variabel Y. Jelaskan berdasarkan fakta masalah apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi masalah tersebut. Dalam menguraikan masalah ini dukung dengan data supaya pembaca ini merasa yakin dan turut memahami permasalahan yang terjadi pada objek tersebut. Kemudian paragraf selanjutnya, ya, kita menuju ke variabel X. Di sini menjelaskan fenomena masalah atau gejala masalah apa saja yang berkaitan dengan variabel X sebagai variabel bebas atau variabel penyebab. Misal di sini terdiri dari beberapa variabel bebas X. Ya, jelaskan semua masing-masing dari variabel bebas X. Bisa ditulis dengan setiap variabel bebas X dalam paragraf yang berbeda. Kemukakan, uraikan apa saja yang menjadi gejala masalah. Kemudian mengapa bisa terjadi masalah tersebut. Silakan deskripsikan, ya, ceritakan, ulas dengan dukungan data atau sesuai dengan fakta yang terjadi pada objek penelitian. Sehingga di sini perlu alasan dilakukannya penelitian lebih lanjut karena adanya masalah-masalah tersebut. Jadi setiap menjelaskan gejala masalah yang berkaitan dengan masing-masing variabel, fokus pada ada masalah apa, dan dukunglah dengan data pada objek yang kita teliti yang tentunya sesuai dengan fakta. Kemudian paragraf selanjutnya, paparkan riset gap dari penelitian-penelitian relevan atau dari teori-teori yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bandingkan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Apa yang menjadi perbedaan hasil antara penelitian-penelitian sebelumnya, atau apa yang menjadi gap dari penelitian-penelitian sebelumnya, atau jika ada perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan teori yang ada. Artinya di sini, ya, ini masih menyisakan tanda tanya atau keraguan yang masih perlu diteliti kembali sehingga benar-benar bisa meyakinkan dan menjawab segala keraguan sehingga menjadi alasan kuat untuk perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, selanjutnya paragraf penutup ini berisi solusi. Solusinya apa? Ya, penelitian yang akan kita lakukan. Bisa ditutup dengan kalimat
berdasarkan paparan di atas ya, paparan masalah-masalah yang sudah dipaparkan untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada objek penelitian bisa disebut ya nama objeknya misalnya PT IGZ. Dan untuk memperkuat atau meyakinkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih ditemukan adanya inkonsistensi misalnya dari hasil atau masih adanya gap, maka penulis perlu melakukan pengkajian lebih lanjut dengan melakukan penelitian dengan judul pengaruh promosi terhadap penjualan misalnya. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap ya, dapat memberikan solusi pada PT IGZ dalam menyelesaikan segala permasalahan, sehingga PT IGZ dapat merumuskan ya strategi usaha dalam rangka meningkatkan kinerja penjualan. Tersebut cara menulis atau menyusun latar belakang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.